Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Widodo Mardi Santoso, spesialis saraf konsultan, subspesialis nyeri dan nyeri kepala. Saya di bagian atau subdivisi nyeri dan nyeri kepala, program studi neurologi FKUP. Nah, pada kuliah kali ini, capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah ada 8 ya. Yang nomor 1, cakap dalam menangani diagnosis klinis berdasarkan data anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan lain yang sesuai, mencakup pemeriksaan laboratorium, imaging, neurofisiologi, biopsi, dan lain-lain, secara holistik sesuai dengan evidence-based medicine dengan kemampuan daya saing unggul pada pengelolaan nyeri. JPL yang kedua adalah mampu melaksanakan profesionalisme dan keterampilan humanistik, termasuk integritas, rasa peduli dan menghargai atau menghormati pasien, teman sejawat dan profesi kesehatan lainnya, sehingga menghasilkan kesepahaman yang bermanfaat untuk kepentingan kesehatan pasien. Yang ketiga adalah mampu berkomunikasi aktif dan pasif secara efektif dengan sejawat dan profesi kesehatan lainnya dalam menjalankan aktivitas tim interdisipliner. Kemudian yang keempat, mampu menggunakan berbagai sumber daya alam dan manusia secara efektif untuk keseimbangan perawatan pasien, kebutuhan pembelajaran, dan aktivitas lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kelima, mampu menjawab pertanyaan dan memberikan saran dari disiplin lain sehubungan dengan proses pelayanan terhadap pasien rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan perawatan intensif dengan tepat. Berikutnya yang keenam adalah mampu mendemonstrasikan kompetensinya di bidang neurologi, neuroanatomi, neuroimunologi, neurofisiologi, neurotraumatologi, stroke, dan lain sebagainya dengan menggunakan kaidah-kaidah metode ilmiah secara bertanggung jawab. Nomor 7, mampu mengusulkan dan melakukan riset di bidang neuroscience dan neurologi klinis untuk memecahkan masalah keilmuan maupun masalah klinis secara inovatif, terutama diprioritaskan untuk berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan secara individu maupun komunitas. Sedangkan yang terakhir, JPL-nya adalah mampu memberikan pelayanan dengan mutu yang terbaik, dilandasi oleh akhlak yang mulia, integritas, kejujuran, berpegang teguh pada etika profesi, dan kasih sayang yang konsisten. Demikian JPL dari pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Ya, CPMK 1, peserta didik mampu mendiagnosis dan menangani nyeri kepala. Kemudian CPMK 2, peserta didik mampu mendiagnosis dan menangani nyeri. Kemudian CPMK 3, peserta didik mampu menangani kegawat daruratan pada nyeri kepala. Sedangkan CPMK 4, peserta didik mampu menguasai indikasi terapi intervensi pada kasus nyeri dan nyeri kepala. Hari ini nanti kita batasi dari ambil tipe nyeri yang mixed pain. Kenapa ambil mixed pain? Karena kalau kita bicara mixed pain itu sudah mencakup yang nociceptive dan juga mencakup yang neuropatik bahkan nociplastik. Tapi secara general ya, mulai dari definisi, kemudian patofisiologi, mungkin sedikit anatomi. Nah, untuk diagnosis dan lanjutnya mungkin kita bahas berikutnya karena panjang. Nah, nanti setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi ya. Baik, jadi ini konsep dari patofisiologinya. Nah, nanti akan kita bercerita ini bagaimana definisinya, kemudian klasifikasi, patofisiologi, diagnosis, dan konklusinya. Tapi yang ini nanti kita pisah ya. Kalau masih ada waktu boleh kita. Jadi ini ada definisi nyeri yang terbaru ya dari 2020 ISP yang terbaru ya. Poin-poinnya adalah bahwa nyeri itu adalah pengalaman personal ya. Jadi hati-hati ya. Lek awakmu di klinik atau di poli, jadi tidak sama antar orang per orang, itu tidak sama. Ada yang sudah kanal stenosis yang berat atau trigeminal yang berat, itu ada yang menyampaikannya dengan biasa, nyerinya biasa kok. Tapi ada juga yang meskipun lesinya itu kelihatannya ringan tapi sambatnya no woman banget.
ya. Sampai boyo itu cowok ngene sampai melakukan nyeret-nyeret begitu, ya. Terus begitu disuntik terus moro iso melaku, ya. Itu hati-hati. Bisa jadi seperti itu karena memang kata kuncinya adalah personal experience, ya. Saya sering mencontohkan kalau di kuliah itu kan personal experience itu antara siapa dan siapa? Lupa. Misalnya Gisel gitu ya. Kok Gisel? Kak enak contohnya kok Gisel ya. Misalnya Nagita Slavina dibanding dengan kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang pencari batu di daerah Gunung Kidul misalnya begitu. Ya. Ini Nagita Slavina ini kalau dia jarinya itu kecepit pintu itu aja sudah trending tuh di X, di Instagram sudah trending semua. Sambatnya waduh gini. Tapi kalau saudara-saudara kita di Gunung Kidul yang gendong watu buahnya itu atau di daerah Blitar Selatan sana yang panen jagung itu keperok tangannya itu berdarah-darah pun enggak masalah dia. Sakit bu? Enggak, lah itu sampai gitu biasa dok. Taleni gombal kayak ngogas wes waras. Coba Nagita Slavina nggak bisa. Ya. Dia harus manggil ambulan 1200. 119 kan kurang tinggi ya 1200. Terus kemudian baru heboh. Nah artinya experience betul, personal experience betul. Jadi hati-hati pada orang yang ketoknya meneng gitu. Hati-hati ini tidak ada sesuatu. Jadi pinter-pinternya awakmu kudu menggali, ya. Orang kayak Ausi misalnya, Ausi itu kan orangnya pendiam. Dia meskipun loro boyok tuh meneng, luwe bareng meneng, moro-moro semaput gitu. Siji karo TNI saka Talun niku, TNI kok Talun niku misale udunan titik ngono, wah gue gere ra ilo-ilo. Ya, jadi experience personal, ya. Kemudian yang berikutnya, pain sama nociception itu berbeda. Ya, pain itu sudah ada kaitannya dengan daerah korteks. Ya, jadi pain. Tapi kalau nociception itu masih prosesnya saja, mulai dari reseptor sampai dengan mungkin talamus saja. Jadi belum sampai ke persepsi. Ya, jadi kalau kita ngomong nociceptif itu masih di situ, bukan sampai di perseptif. Ya. Ini tadi tak sampaikan life experiences untuk bagaimana dalam kehidupannya dia konsep terhadap nyeri itu dia dapatkan. Ya. Biasanya anaknya tentara itu lebih tahan secara mental. Ya. Ini konsepsi dari pembelajaran dalam hidupnya. Biasanya begitu. Ya. Anak dokter itu biasanya untuk manja-manja, minje-minje titik gitu ya. Anak dokter. Ya. Ini banyak anak dokter ya. Seperti itu, beda dengan anaknya tentara. Itu dari konsepsi awalnya. Kemudian ini cukup penting, jadi experience yang dilaporkan oleh pasien itu harus mbok tanggapi dengan baik. Ya, tidak boleh wong sing bercerita sing no woman sing koyo Bu TNI itu mbok anggap lebay nggak boleh. Demikian juga Ausi nggak boleh mbok abaikan, tidak boleh. Oh nggak popo iki wongnya menengah iki, berarti nggak popo, nggak boleh. Ya. Anda harus betul-betul paham, ya. Artinya bisa menangkap gestur, bisa menangkap apa yang terjadi di benak pasien kita. Ya. Kemudian verbal description apa behavior or expression. Jadi setiap tidak hanya verbal saja, ya. Jadi mimik ya. Jadi kalau anak-anak itu kan ada wong baker gitu ya. Itu bisa kita lihat bagaimana ekspresi wajahnya, bagaimana cara performa, cara jalannya dan lain sebagainya itu harus kita perhatikan. Ya. Nah, mixed pain itu adalah gabungan antara beberapa tipe nyeri secara patofisiologi. Ya. Bisa nociplastik, bisa neuropatik, bisa nociceptif. Tapi kuncinya adalah pada same body area. Ya. Gak oleh misalnya neuropatiknya neng kene, nociceptifnya di bahu, mbok tulis itu mixed pain, nggak boleh. Ya. Ini kata kuncinya. Ya. Kalau mau mixed pain ya nociceptifnya di pinggang, dia neuropatiknya juga di pinggang, nociplastiknya nanti juga harus di pinggang. Ya. Meskipun nociplastik yang lain ada, misalnya dia ngeluh
nyeri bahu ditekan sakit, kemudian ada gejala ke bawah, tapi dok sakitnya juga di sini, tapi kadang juga pindah ke sini loh dok, ke sini, ke sini, ke sini. Diikuti dengan gangguan tidur dan macam-macam, berarti nosiplastiknya masuk. Ya, berarti 3. Ya, itu ya. Jadi hati-hati untuk diagnosis mixed pain harus pada area yang sama, tidak boleh berbeda. Ini perkembangan mixed pain ya sejak tahun 99 sampai dengan tahun sekitar 2000 akut kronik. Penting enggak ini mengetahui klasifikasi berdasarkan durasi? Penting ya. Yang akut berapa bulan, minggu? Piro, Yan? Payan to iku? Ya, oh baru naik gaji. Berapa Yan? Akut 2 minggu. Subakut kronik, kalau kronik lebih dari 3 bulan. Pentingnya adalah untuk menentukan jenis tata laksana ya, terutama farmakologi sudah beda ya. Kalau chronic pain ya jangan beri yang obat-obatan yang nociceptif yang panjang-panjang ya. Chronic pain biasanya lebih sudah ke arah sensitisasi sentral sehingga obat-obat sentral ya. Kemudian lokasi ya, ini tidak begitu banyak berperan, tapi yang penting lokasi ini adalah kita harus tahu pain generatornya ya. Bahwa pasien nyeri pinggang itu generatornya bisa dari faset, bisa dari otot, bisa dari ligamen, bisa dari nerve, bisa dari yang lainnya ya. Caranya adalah dengan memeriksa ya. Tapi kalau PPDS itu kan meriksanya bagus ya. Jadi kalau saya lihat di klinik itu sak pasien iso 3 jam saya lihat. Oh, siapa itu? Wayan itu yang ujian karo aku tuh, Wah. Iya, Wan. Oh, itu teliti sekali beliaunya ini kalau meriksa pasien. Jadi mulai jam 7 selesai jam 3 sore ini. Itu detail banget ya. Diperiksa semua dari atas ke bawah. Jadi nggak bisa kalau pasien nyeri itu mek gur mbok takoki tok. Jadi selalu kalau ujian dengan saya, status lokalis harus ditulis. Nyeri pinggang ya pinggangnya didelok, nyeri baunya harus dibuka, dilihat, ditekan, diinspeksi macam-macam supaya pain generatornya kena. Kalau enggak begitu, nanti diagnosisnya ya yes LBP gitu ya. LBP engko rada mundak-mundak titik ya anal stenosis gitu ya atau LBP HNP begitu ya. Tapi tidak pernah muncul low back pain et causa arthropathy facet joint L4 L5 misalnya begitu ya. Atau low back pain et causa gluteus maximus muscle strain ya, begitu. Itu hanya bisa kalau diraba gitu ya. Tapi kalau sudah kayak aku ya gak usah, aku ndelok ambune tok wis roh iki piriformis ini wis tahu. Enggak ya, enggak boleh. Masa sudah konsultan harus tetap memeriksa ya. Lokasi lebih ke arah pain generator ya. Kemudian severity itu penting juga ya untuk menentukan jenis pengobatan ya. Jangan sampai kalau yang moderate mau kasih fentanyl atau sebaliknya dengan FAS atau NRS 910 mau kasih paracetamol misalnya ya. Itu penting sekali untuk menentukan mild, moderate dan severe. Dengan cara apa ini mild, moderate, severe ini menentukannya? No, gawe apa no? Skala apa no? NRS. Singkatan apa NRS? Numeric rating scale. Apa sih artinya numeric rating scale? Yang ada berarti ada numeriknya, ada angkanya. Boleh nggak ada angkanya? Nggak ada angkanya boleh nggak? Rupa garis dok, seret itu. Bisa. Namanya apa? Ono ongkone garis dok, seret. Gitu.
Gak ada angkanya. Apa? Fast core. Singkatan dari visual analog skill. Kenapa kok dinamakan visual? Kok visual? Asal usulnya baca ya. Dulu kenapa kok dinamakan visual dan analog? Kok analog? Awal mulanya ditemukan ini tuh apa? Kemudian, oh ini rasanya tidak cocok ini kalau pada kasus-kasus yang misalnya post op. Oh kalau post op, wong isik gurung patek genah, masih delir-delir gitu, maka pakai yang ini. Karena tidak ada interaksi antara stimulus angka di situ dengan otaknya dia. Dia hanya mengukur garis red, di sini jret. Ya, hanya dilihat saja. Analog, visual. Tapi ketika pasien sudah sadar bagus, ternyata nggak cukup hanya visual analog saja. Harus ada angkanya yang lebih detail. Oh nggak cocok, ternyata pasien-pasien yang anak-anak itu lebih cocok dengan ini karena dia tidak bisa menunjuk angka dan lain sebagainya, sehingga muncullah apa Wong Becker. Digunakan untuk anak usia berapa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, gitu. Kowe ngetik apa? Kowe takok apa? Apa bisi? Enggak. Ini anak-anak bukan ini? Oh bukan. Ada usianya 3 tahun pakai ini, 8 tahun pakai ini, gitu. Ya, Wong Becker bisa untuk anak-anak umur berapa? C. 3 tahun. Ya. Kalau yang 1 bulan, pakai apa? Oh, yang flag itu, ya dari posisi FALCC itu ya, atau infant. Kalau untuk geriatri pakai apa? Kalau pakai pasien ICU pakai apa? Ya, itu kalau spesialis neurologi ya harus bisa ya. Tapi lek prakteknya neng daerah Ngeni Wonotirto kono ya gak wis ya. Gak tau Ngeni ya. Ngeni itu daerah wis dekatnya Australia sana itu. Ngeni. Tapi saat dulu ke sana loh, saya itu panggilan dokter panggilan, cowok panggilan. Waktu masih dokter umum itu saya praktek di Lodoyo. Lodoyo itu prakteknya. Aku 1,5 tahun di situ. Panggilannya ya ke Ngeni Wonotirto, naik gunung itu, naik truk gitu. Keren ya. Zaman semono, se nom-noman biyen ya. Nah di sana orangnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, putih-putih ya. Karena dulu di sana itu pembuangan Jepang. Nah, sehingga orang Jepang itu di sana kemudian menikah dengan orang sana, sehingga keturunannya ya koyo dinaturalisasi itulah ya, sepak bola itu. Ya. Severity. Iso mari jam 4 ngene carane iki. Apa ya? Sampai jam 5 ya. Kemudian patofisiologi. Ya, nociceptif, neuropatik ini sudah sering, nociplastik ini yang mungkin masih jarang kita dengar, tapi nanti sedikit saya singgung. Nah, mixed pain itu bisa antar 2, bisa 3, tiganya ada. Ya, hati-hati, nociplastik ini jarang ketemu, jarang sekali terdeteksi. Tapi awakmu sudah terapi semua itu, racian itu ya, racian ilmunya Dr. Hari Purnomo itu sebenarnya obat nociplastik itu. Ya, racian dewa itu, ya, spesialis lain seolah-olah tidak mampu untuk meresepkan itu, hanya kita yang mampu itu. Mampu apa ya iso niku gitu ya. Jadi itu mandi sekali ya. Slide. Wah, aku dewe ya. Sorry Mas. Udah. Nah, ini menerangkan aja ya. Tadi itu tidak usah saya jelaskan ya. Yang nociplastik ini yang sering fibromialgia ya. Ini sering sekali ini jadi masalah ini. Fibromialgia apa? Drug of choice-nya? Ayo. SRI.
Ada di rumah sakit sering? Hmm? Kadang ada, kadang tidak ada. Apalagi selain itu? Yosetralin. Yang paling gampang didapat gabapentin. Ya. Jadi lek awakmu praktek, itu ruwet pasien iki, wis uangnya tambah itu. Tambah antara enggak, kalau enggak gabapentin, tambahi duloxetin yang sering ada. Ya. Kalau enggak ada duloxetin, duloxta, ya. Duloxta, duloxetin atau gabapentin. Ya. Ben beda karo koncone, gabapentin itu sering, ya. Sering dipakai itu, ya. Kamu harus punya branding sendiri, jangan gabapentin podo karo Dr. Widodo, aku pakai yang lain gitu ya. Duloxta misalnya gitu, duloxetin. Ya. Kamu ngomong karo pabrik obat, ya. Aku siapkan duloxetin ya di apotek ini, nanti pasienku tak minta di situ. Ya. Personal branding. Ya. Brandingin awakmu cek beda karo liyane. Ya. Dalam hal kemampuan, ya. Tidak sabas lagi. Nah, nociceptive tentunya ini sudah sering ya. Jadi sudah sering kita bahas di sini. Ya, bisa somatik, bisa visceral. Saya kan. Nah, ini yang penting. Ini yang sering sekali mungkin ditanyakan di ujian atau ditanyakan seperti ini ya. Jadi ini perhatikan ini bahan-bahan ini ya, atau koktail dari inflammation. Jadi ketika tissue injury itu, ini dilihat ada 3 reseptor di sini, ya, ada 3 reseptor, dan 3 reseptor itu beda-beda fungsinya, ya. Jadi ada ketika tissue injury ini yang keluar nanti ini ada di sini ya, yang utama keluar bradikinin, serotonin, prostaglandin, ATP sama H+. Ini keluar dulu, ya. Setelah ini ditangkap oleh reseptor ini, ya, RPV, maka dia akan masuk ke meningkatkan depolarisasi di sini. Depolarisasi di sini dia akan meretrograde release substance P dan CGRP. Ya, jadi CGRP itu tidak langsung dari sini, tapi dia dirilis oleh tubuh kita, diaktifasi oleh reseptor. Ya. Gitu ya, ini pahami ya. Ketika substance P ini ditangkap oleh histamin, ya, mast cell atau neutrofil, maka dia merilis histamin. Histamin akan ditangkap lagi oleh reseptor ini dan inilah yang disebut sensitasi peripher. Itu yang disebut sensitasi peripher. Pada kondisi normal nggak ada, ini nggak aktif ini. Ya, CGRP juga begitu. Ya, CGRP akan dirilis ketika ini depolarisasi. CGRP dirilis dan substance P dia akan berikatan dengan pembuluh darah, itulah yang menyebabkan vasodilatasi. Termasuk nanti dalam migrain dan lain sebagainya. Kenapa migrain itu ketika obat-obatan yang Ericaf saya sebut nama ya, kemudian sumatriptan tidak mempan, Anda pakai anti CGRP ya. Lek spesialis awakmu ya wis Ericaf itu wis apik ya. Bukan apik ya, ono iku soalnya. Sumatriptan bagus, rodok larang 40.000. Kalau nggak mempan, anti CG. Ya, ada lagi anti monoklonal antibody, lebih tinggi lagi 2. Nanti tak kasih tahu obatnya ya. Di Malang nggak ada. Beli di ya. Ya. Ini yang penting ya. Ketika ini sudah terjadi, maka ini ada reseptor-reseptor TRPV1, valinoid reseptor, kemudian masuk. Nah, ini yang penting tadi ya. Ketika tisu damage, maka perhatikan ya. H+, adenosin, ATP, bradikinin dan lain sebagainya kan rilis dulu. Ya. Kemudian makrofag dan lain sebagainya yang sebelumnya tidak aktif, dia akan teraktivasi mengeluarkan baru ini. PG dan macam-macam itu ditangkap oleh reseptor-reseptor yang ada di postsinaps. Ya. Kemudian terjadi metabotropik ya, metabotropik di sini, ikatan ini PKA, PKC dan lain sebagainya, kalsium influx dan lain sebagainya, akhirnya terjadilah perbedaan ion di sepanjang jalur saraf itu. Muncullah nanti kemudian depolarisasi. Disinilah baru natrium, kalsium, kalium itu bertukar. Gitu ya. Ini harus Anda pahami. Ya. Jadi kenapa anti nyeri itu kalau dikasih obat enggak sembuh-sembuh, ya. Sulit sembuhnya.
dia pasti ada sisa karena memang mekanismenya banyak. Sehingga biasanya kita seneng-seneng menggunakan steroid. Steroid itu sebenarnya yang diblok adalah yang di atas. Ya, membrannya itu diblok, distabilisasi sehingga semua ini tidak akan bisa rilis. Kalau kita pakai siklooksinase saja kan yang terblok hanya yang daerah sini saja. Tidak di Dimo. Ini prostaglandin tadi mana? Tidak. IgG. Nah di sini aja. Yang di daerah lain nggak ada, nggak keblok. Makanya agak lama. Gitu ya. Nah, sedangkan neuropathic pain itu seperti ini, ya. Intinya adalah nyeri, ini sering-sering keliru tak takoni. Lesinya, nyeri yang disebabkan lesi di sistem saraf. Itu kuncinya, ya. Oh, iki sesuk arep ujian karo aku ya, sih awakmu ya. Oh, wis gak usah diuji ya, Wan. Nah, iki tak takoni biasanya. Apa sih neuropathic pain? Nyeri yang disebabkan karena lesi di sistem saraf. Bisa perifer, bisa sentral, ya. Yang tadi itu kan bukan di sistem saraf, ya. Yang ini kan tisu damage, nggak di sistem saraf. Kalau yang ini sistem saraf memang asli di daerah sistem persarafan di situ. Bisa perifer, bisa sentral. Nah, ini patofisiologinya. Kalau yang tadi itu melalui jalur koktail dari nociceptive inflammation, kalau yang ini ada dua, perifer dan sentral. Perifernya ini membran hyperexcitability yang tadi itu, ya, awalnya dia kan enggak excite, tapi setelah dirangsang sesuatu dia ekstabilitas. Ekstabilitas itu adalah bentuk dari ketika ada pergantian ion, pergantian neurotransmitter itu dia hiperekstabilitas. Kemudian ectopic discharge dan transcriptional changes. Ini adalah perubahan anatomi. Kemudian sentral juga ada hyperexcitability, loss of immunity dan reorganisasi. Ya. Ini secara garis besar begini, ya. Nah, ini secara kuliah, ya, secara kuliah semester berapa? Semester 1 lagi ya. Ini seperti ini, ya. Patofisiologi gangguan keseimbangan ekstasi dan inhibisi, ya. Yang ekstasinya adalah grupnya ini, neurotransmitternya yang inhibisi adalah seperti ini. Yang diperhatikan adalah di sini ada NMDA, ada glutamat, ya. Di sini ada GABA, ada adenosin dan glisin. AMPA, NMDA, glutamat itu pada kondisi biasa nggak aktif dia, nggak aktif. Jadi pada kondisi sing awakmu nyeri gak waras-waras, dia akan teraktif. Itulah yang namanya nanti akan sentral sensitisasi. Ya, dia akan rilis glutamat, kemudian NMDA AMPA akan teraktivasi reseptornya, sehingga dia akan sensitisasi sentral yang sudah mulai di kornu di daerah medula spinalis. Nah, di sini tadi itu kalau ininya turun, ya. Nah, ini ectopic discharge. Tentunya ini sudah kita tahu semua, ya. Ectopic discharge itu artinya Nah, di sini, ya, ketika misalnya ada lesi misalnya, ya. Misalnya ada CTS, dia entrapment di sini, awalnya dia nociceptive, kemudian lama-lama terus dia akan ectopic discharge. Artinya ketika stimulasi itu dia tidak ada, maka dia secara otomatis dia akan muncul discharge di situ. Ya. Kenapa? Karena channel sodiumnya di daerah situ meningkat secara patologi anatomi. Ya, channel natriumnya dia tinggi di situ karena apa? Karena ada kerusakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya langsung, ya. Ini paham, ya, kalau ini, ya, ektopik, ya. Jadi ada lesi di saraf, kemudian dia membentuk atau menimbulkan channel-channel natrium terutama, sehingga ketika lesi atau stimulasi itu hilang, dia sembuh, natriumnya channelnya masih tinggi, dia muncul discharge di situ. Ya. Nah, ini yang agak ini gampang, ya, crosstalk circuit